total. Kalau dari generasi sebelumnya tuh XM3 ke XM4 itu tuh bentuknya masih mirip-mirip 11-12. Kalau ini nih berubah total, 100% berubah. Sip. Nah, sekarang kita cek di bagian atas. Nah, di sini kalian bisa cek nih ada fitur-fiturnya beberapa seperti ada MFI, ada Alexa built-in dan juga OK Google. Jadi kompatibel buat smart assistant semua. Di bawahnya ada 360 reality audio, high-res audio dengan codec-nya, baterainya 30 jam, dan industry leading noise cancelling atau ANC. Dan memang kalau dibilang Sony, gue juga sekarang headphone noise cancelling andalan gue adalah si Sony. Ini adalah yang generasi keempat XM4. Gue udah jual semua headphone noise cancelling gue, sisa ini aja karena menurut gue emang noise cancellingnya ini yang paling oke. Sebenarnya menurut gue headphone noise cancelling itu recommended banget buat kalian yang memang travel jarak jauh, mungkin yang naik pesawat, karena gue dulu beberapa kali kalau naik travel jarak jauh kayak ke Australia terbang 7 jam, 8 jam itu pakai headphone noise cancelling bener-bener kasih perbedaan, life changing banget. Ketika gue nyampe di sana tuh kuping gue nggak pengang karena noise cancelling ini bener-bener ngebantu. Tapi yang ini karena kita masih covid, gue belum bisa keluar negeri yang jauh banget, jadi gue belum coba bener-bener. Nanti gue akan coba, mungkin gue akan compare lebih detail sekalian sama yang XM4 ini. Ini gue baru sih, mungkin baru 3 bulan lah kayak gitu. Oke, bukanya dari sini, jadi kita dirobek aja. Packagingnya udah beda nih sama yang generasi sebelumnya. Sekarang pakai packaging yang ramah lingkungan ya, recyclable. Bahasa Jawanya, recyclable. Oke, ini dia. Series 1000X nih kodenya ya. Jadi ini yang sebenarnya earphone-nya juga 1000X. Mungkin ini 1000 itu adalah simbol flagship-nya ya. Flagship itu maksudnya yang paling tinggi lah levelnya di antara yang lain. Oke, casingnya berasa super beda gitu ya. Kayak sampingnya ini loh ada lekukan-lekukan ke bawah yang seksi bisa dibilang ya. Original blended material, jadi bisa di recyclable, sayang lingkungan kalian. Oke, di earphone-nya kalian dikasih QR code gitu, mungkin tutorial dan juga untuk pairing ke aplikasi itu udah ada. Nanti gua akan coba pairing aja, hidupin aja dan di pairing ke aplikasi namanya adalah Headphones Connect. Nih ya, Headphones Connect tinggal di download aja di iOS dan di Android itu ada. Tapi setahu gue di Android dia ada Google Fast Pair, jadi ada pop-up-nya gitu kalau nanti Bluetooth-nya pairing. Ini dibuka. Oke, di sini ada 360 reality audio music service free trial. Register your new headphones biar dapat warranty-nya ya. Dan ini dia case-nya lagi. Gila, ini keren banget sih. Kita bukan oke ke kiri, jadi kita buka aja nih. Ngebukanya ke bawah guys. Jadi kayak look at that, so dark. Jadi case-nya emang bentuknya agak gede. Dan hal yang pertama noticeable adalah headphone-nya ini nggak bisa dilipat sekarang. Jadi bentuknya plek-plek kayak gini aja. Dan wow, gila finishing-nya. Bentuknya bener-bener totally different as expected. Dan bahan-bahannya juga ini sekarang kayaknya bener-bener beda semua. Kayak kulit gitu ya, tapi soft banget finishing-nya. Bahan ininya juga, sampingnya juga soft banget, tapi ya agak jadi gampang nempel fingerprint gitu ya. Tuh, kita lihat kena tangan dikit langsung nempel. Dan headphone dalamnya ini cushionnya ya, ini juga pakai bahan yang beda gitu, kayak kulit tapi super halus. Dan bantalannya tuh, alamak, ini kayak soft memory foam gitu ya, yang kayak bantalan kalau kalian tidur tuh kayak langsung pingsan. Sekarang sambil kita lihat-lihat nih, gua akan coba keluarin yang Sony XM4 yang gua punya. Kita coba compare sama yang XM5 ya. Nah, ini case-nya gua taruh sini aja. Nah, kalau yang XM4 ini bukan case-nya ke samping ya, jadi agak beda sedikit. Dan di dalamnya juga dia dilipat. Jadi secara bentuk lebih ringkas lah bisa dibilang dibandingkan sama yang baru. Cuma dari segi bentuk, nah yang XM4 ini kalau misalnya di kamera atasnya ini bentuknya memang masih yang kayak sama dengan generasi yang ketiga. Jadi cukup berbeda bisa dibilang dari segi. Samprat budget 500 sampai 600. Siapa? Bapak Devi. Baca di kos. Kasihan. Dia taruh di mana itu? Grup. Nggak usah bak komen. Oh. Gue bilang memang ya. Cuma udah masuk kaki-kaki.
Oh. Dibentuk beda total dari segi bahan juga. Ini atasnya juga kulit sih, sama-sama bantalan cushion, cuma kayaknya bantalan yang di 5 ini lebih panjang ya dan lebih tebal juga. Kalau banyak-banyak bingungnya. Apa ya? DP barang sedikit, kalau DP barang banyak-banyak bingung babi. Aku super nali ya soalnya lebih barang. Ali sedikit. Paling. Oh iya kan. Enggak. Belum kok Jadi pernah lihat. kemungkinan besar akan lebih empuk kali bisa dibilang. Mungkin ya. So, yes, itu dia untuk fisiknya. Dari segi dimensi ya kurang lebih sama sih, cuma emang lehernya ini kalau yang XM5 dia pakai metode baru ya. Gila, smooth banget. Dia bisa ditarik keluar gitu, jadi sedangkan kalau yang versi XM4 ini masih dari atas nih keluar dia. Kepala gue emang agak gede, jadi dia harus, gue biasa pakai yang settingan paling mentok nih, paling ujung baru ngepas. Ya diturunin dikit masih oke, cuma gak ngejepit. Coba sekarang gua pakai yang XM5. Ada tanda L dan R nya di kiri. Oh, oke. Clamping force-nya beda, berasa ini lebih sedikit nempel. Dan ear cushion-nya sih yang menurut gua beda, karena yang di XM4 ini tuh dia kayaknya agak menyempit gitu ya, agak oval ya. Sedangkan yang di XM4 yang baru ini agak mengkotak. Dan kalau kalian lihat juga ke bagian dalam, di XM4 ini tuh dia ada sensor autoplay pause-nya tuh, ya. Sedangkan di XM5 ini udah tersembunyi di dalam si ear-nya ini, di dalam si driver-nya ini bersama dengan mikrofon yang ada di headphone-nya. Nah, sekarang ada total 8 mikrofon, 4 di kiri dan 4 di kanan ya, each, yang mana fungsinya nanti untuk membantu fitur noise cancelling-nya. Dan ngomongin suaranya juga guys, si XM5 ini katanya dia pakai driver baru yang mana udah berbahan carbon fiber dengan ukuran 30 mm loh, jadi lumayan lebar. Plus sekarang juga dari segi baterai itu juga ada peningkatan di bagian fast charging-nya, di mana di XM5 kalau kalian cas 3 menit itu bisa 3 jam. Sebelumnya kalau di XM4 ini kalian mesti ngecas kurang lebih 10 menit untuk dapat 4 jam. Jadi peningkatannya hampir 2 kali lipat bisa dibilang. Satu terakhir yang berbeda di sini adalah, yes, kalau kalian bisa lihat di XM4 ini ada logo NFC-nya. Fokus dong kameranya. There we go, ya, ada logo NFC. Sedangkan sekarang di XM5 udah nggak ada, tetapi mungkin memang sekarang kan orang udah pairingnya semua pakai Bluetooth ya, dan juga ada si quick access quick pairingnya tadi. Oke, terakhir kita cek ke case-nya. Nah, ini untuk ukuran side by side-nya kalau kalian pengen lihat lebih dekat. Emang dari segi ukuran jauh lebih lebar sih ya, dan lebih gede si XM5 ini. Jadi kalau mungkin untuk kalian yang travel bawa tas kecil, ini bisa jadi pertimbangan juga. Oke, sekarang kita lanjut tes lebih dalam soal headphone-nya. Gue penasaran banget, pengen coba. Oke, first of all kita pairing dulu aja. Sambil kita ngecek ini ada tombol-tombol apa aja. Pertama, di sini ada lubang 3,5 mm headphone jack. Di kuning-kuning ini adalah kayak mikrofonnya gitu ya. Kemudian di bagian atas tombol power dan juga pairingnya. Dan di sebelahnya ini adalah tombol noise cancelling dan juga ambient mode. Jadi kalian ganti-ganti modenya di sini. Dan ya ada mikrofonnya lagi. Terus di bagian kanan ini ada port USB Type-C-nya. Terus ada LED-nya buat kalian. Aku Y12 4. Coba cek di mana. Kemarin sebelum baru yes. Kalau lagi di cas. Sekarang Coba kita ini coba order. pakai. Baru itu akan dia susun dulu nanti. Iya dong, picture gua dulu kemana sih? Kalau dia susun total sudah no. Ini baru kayak dia skip. Aja. Dan look at this. Dia juga ada sistem quick pairingnya, tapi mungkin karena ini belum dirilis resmi di Indonesia, jadi tulisannya masih kayak gini nih guys, kode dan gambarnya TBD. Ya udah, kita setup dulu aja. Dan nanti dia akan setup, sambil kita setup tuh dia langsung masuk ke aplikasinya. Oke. Dan ini membutuhkan aplikasi terbaru dari Headphones Connect, which is kalau kita cek, oke, gua ada update, jadi gua update sebentar.
A few moments later. Oke, sekarang kita langsung aja check-in ke bagian aplikasinya. Di sini kalian bisa lihat nama earphone-nya WH1000XM5, ada on-off-nya juga di sini, dan kalian juga bisa check-in tutorial di sini. Tapi karena gua kurang lebih udah paham, kita langsung aja check-in aplikasinya. Nah, di sini ada baterainya sekarang ada 51%, lumayan. Di bagian bawah ada adaptive sound control. Nah, adaptive sound control ini fungsinya tuh dia bisa kayak mengadjust suara sesuai dengan lingkungan kalian berada. Misalnya kalian lagi naik kereta, atau kalian lagi di dalam kantor yang sunyi atau berisik, dia bisa menyesuaikan dan karakter suaranya atau volumenya itu bisa kayak naik turun, menyesuaikan kayak gitu. Buat gua sih, gua kurang suka, jadi gua matiin aja karena kadang-kadang jadi bikin aneh menurut gua. Jadi better gua pakai yang static aja, sama presetnya. Dan di bagian bawah ada untuk tracknya, kalau kalian lagi play lagu, volume itu bisa playback semua di sini. Kita lanjut ke sebelahnya ada sound. Nah, di sini kalau kalian cek di bagian atas, gue lagi pakai ambient sound. Dan ambient sound ya, kalau gue bisa kasih nilai, tadi ngobrol sama Haris sama Daniel di belakang kamera, suara mereka tuh terdengar dengan sangat jelas di telinga gue. Cuma suara gue sendiri sekarang nih, kayak gue lagi dengerin juga, itu kayak lebih robotik, kayak cuma high frequency doang yang masuk. Jadi agak aneh sih awal-awal, cuma udah mulai kebiasa kali mungkin gue ya. Jadi kayak gitu. Dan noise cancellingnya sih, aduh, gila ini kedap banget, bener-bener kedap sampai suara gue tuh kayak berasa ya kayak ngomong dalam hati gitu guys. Sekedap itu, makanya itu yang gue suka, karena mungkin kalau naik pesawat kan pasti berasa banget ambient sound. Dan sekarang gue ada suara AC pun ini bener-bener nggak ada sama sekali. Jadi kayak bener-bener mantep noise cancellingnya. Nah, satu lagi adalah yang versi off. Nah, kalau off ini gue suggest nggak dipakai karena aneh, karena mungkin dari efek noise cancellingnya juga ya, ada tunnelnya gitu. Sekarang gue berasa kayak suara gue tuh ada di belakang sini gitu kalau posisinya off. Jadi better gue pakai di settingan ambient sound aja, dan kalian juga bisa fokus ke voice. Nah, kalau fokus ke voice ini suara gue jadi agak lebih normal sih, harus gue bilang. Coba kalian ngomong. Oke. Suara mereka masih tetap normal, jadi better hidupin fokus on voice aja nih kalau kalian pengen sambil ngobrol-ngobrol gitu mungkin ya, kalau lagi di skenario yang agak rame. Nah, ngomongin ngobrol, juga ada fitur namanya speak to chat. Nah, speak to chat ini tuh fitur yang otomatis hidup ketika misalnya kalian lagi dengerin lagu, dia akan otomatis bikin lagunya jadi ngecil, terus suara dari luar bisa masuk dengan jelas. Untuk skenario sehari-hari gue ngerasa ini nggak kepake, lebih tepatnya ini mengganggu jadinya. Jadi ini mungkin lebih cocok kalau kalian lagi naik pesawat, mungkin ya kalau ada pengumuman, atau kalian naik kereta gitu, transportasi umum. Nah, ini bisa kepake karena dia akan otomatis ngurangin volume lagu yang kalian denger. Tapi untuk posisi gua sekarang yang misalnya cuma di kantor doang, gua pakai headphone buat enjoy lagu, ini kurang cocok. Nah, ngomongin enjoy lagu, yes, dia ada beberapa preset untuk EQ, mulai dari speech, ada manual, bisa di custom juga sesuai dengan keinginan kalian, dan ini juga pilihannya sangat-sangat banyak. Kalau kita klik equalizer ya di setting, nah ini kita bisa dapat pilihan lengkap frekuensi 400 sampai 16.000 Hz, dan di bawah ada pilihan clear bass juga mungkin untuk bass yang lebih kencang. Oke, lanjut bagian bawah ada 360 reality audio setup ini untuk analyze ear, bisa menganalisa telinga kalian. Lanjut, nah di bagian bawah ada Bluetooth connection quality, bisa di Orang bilang kalau orang yang bisa multitasking, DP otak pandai. Mat, Ya mengenai yang dua sendiri so. enggak, Kalau pagi ini Pedo. Mat memang yang jago bikin multitasking, kebanyakan dia bekerja, dia bisa bikin satu kali banyak, Mat kacau. Jadi nggak harus multitasking ya guys supaya dibilang pandai. Ini udah ada terus. Oh, Niko tuh yang pegang headphone. Aku tahu deh. Padahal rencana JBL lebih murah katanya. Iya. Kok pakai harga HP ya itu. Mamut-mutan ya di situ beneran. Apa? Pegempat. Bintang pagar ya. Coba itu begitu. Cuma satu kali. Bintang pagar, tanpa. Kok mana ganggu banget? Malah susah. Habis itu hitam udah.
22. dipilih kalian. Indo Galaxy. Ya 22. Cik, kenapa anak ini? Hah? Nap. Terus. Aku marah dong gua. Deh. Ada teman-teman sana. Aku kemana dia kumpul ikut tamu-tamu mau keroyok tuh cewek. Banci bang. Kan taruh kira cabut-cabut bukan deh. Hah? Cabut-cabut. Mas bagian. Ini Natal keberapa so ini? Tahun baru keberapa so ini hari? Ketiga. Yo. Memang orang kaya loh. Mau priority on quality, kalau gue kasih priority on quality dibandingin sama connection karena gue pengen suara yang terbaik. Dan TWS ini juga so far gue selalu pakai sound quality itu nggak pernah ada hiccups, nggak pernah ada masalah koneksi sama sekali, jadi ya should be okay kalau kalian pakai itu. Dan terakhir adalah DSI Extreme, yang mana ini adalah fitur untuk bisa dibilang dia menaikkan bitrate, yang mana dikasih kualitas audio maksimal. Cuma katanya kalau di XM4 pas gua coba itu dia bikin baterainya lebih boros, ada notifikasinya gitu. Tapi di sini nggak ada, jadi mungkin di XM5 dia udah lebih proper, lebih canggih teknologinya, jadi dia nggak bakal ngabisin, lebih efisien lah bisa dibilang dalam processingnya, karena tadi prosesornya kan 2 kali lipat lebih kencang. Sip, kita cek ke bagian sistem sekarang. Di sini ada pilihan connect to 2 devices simultaneously, jadi kalian bisa connect 2 device sekaligus, mungkin di laptop sama di HP sekaligus. Oke, di bagian pada voice assistant bisa ngikutin mobile device, atau kalian bisa setup fix pakai Google Assistant atau pakai Amazon Alexa kepada email ada trigger. Dan terakhir bisa dipilih do not use. Touch sensor control panel, voice assistant cannot be performed with touch control panel, disable change. Oke. Oh, jadi kalau kita pakai ini tuh bisa matiin si voice assistant-nya. Jadi dia itu ada sensor guys di bagian ratanya ini ya, dimana kalau kalian tekan dia itu bisa nampilin atau mengaktifkan fitur quick ambient mode, dimana kalian bisa langsung aja ngomong nih, kayak gue pengen ngobrol sama Daniel misalnya gue lagi tiba-tiba manggil, gue tinggal tekan aja ini, dan ini yang fitur udah ada di XM3. Itu sangat-sangat kepake banget, harus gue akuin itu life changing juga. So ya, good feature, masih dipertahankan sampai sekarang. Dan terakhir kita bisa setting untuk tombol NCHMB-nya. NCHMB-nya itu bisa ditekan 2 kali dan tekan 3 kali untuk fitur quick access. Kalau ditekan sekali-sekali dia cuma shuffle between modes aja. Oke, jadi dia cuma ganti dari ambient sama noise cancelling. Tapi kalau kalian mau tambahin itu juga bisa. Terakhir, automatic power off. Ketika di take off itu akan otomatis mati juga. Pause when headphones are taken off, yes, itu karena ada sensor tadi, proximity-nya. Dan yes, sanctification sama download software. Terakhir untuk services, ini kita bisa langsung connect ke Spotify. Ada tape playback, kalau kalian pakai Spotify bisa. Cuma nanti gua akan testingnya pakai Apple Music. Nah, ketika tes pakai Apple Music, karena di Apple Music itu bisa pakai codec lossless, sedangkan di Spotify itu masih belum bisa, karena di luar negeri itu ada Spotify
yang hi-fi, yang mana dia bisa muterin lagu-lagu lossless. Tapi untuk sekarang, karena juga gue kebetulan langganan sama Apple Music, gue bisa mencoba itu. Oke, nah sekarang kita akan coba aja langsung putar Apple Music. Gue akan coba testing untuk kualitas suara. Oke, so kalau kalian pakai Apple Music, kalian bisa cek nih ke bagian audio quality di atas. Nah, ini kalian bisa pilih Wi-Fi streaming karena kita lagi di Wi-Fi. Bisa pilih high quality itu AAC, kodeknya Apple, atau lossless itu pakai ALAC, ya 24 kilobit 48 kHz sampai 24 bit 192 kHz. Dan kalau bisa lihat datanya tuh ya, 36 MB 3 menit, lagu 3 menit itu 36 MB kalau lossless yang kecil. Kalau lossless yang gede 145 MB. Wow, satu lagu 145 MB, gede banget. Oke, sekarang kita coba tes aja lagu kita yang biasa kita pakai, That's What I Like, udah ada di paling atas. Let's go. Oke, tes 1, 2, 3. Ini dia untuk kualitas mikrofon dari Sony WH-1000XM5. Gimana guys, untuk kualitas mikrofonnya ini, mikrofonnya banyak banget sih, jadi harusnya suaranya bakalan clear. Tapi ya, gue pengen tahu pendapat kalian, langsung aja ditulis di kolom komentar di bawah. Oke? Gila, lumayan. Dari tadi dengerin lagu-lagu, terutama di bagian Bruno Mars That's What I Like, itu gue berasa dari segi kualitas suara dia itu emang masih khasnya Sony ya, powerful, lebih memang cenderungnya lebih ke bass yang lebay dan nendang, tapi bisa di-tune juga lewat equalizernya. Kalau gue sih tadi gue pakai equalizernya yang excited, itu yang menurut gue paling balance menurut gue ya, bassnya dapat, treble clear-nya juga masih oke, vokalnya juga nice. Tapi memang ya karakteristiknya Sony bisa dibilang ya khasnya masih kurang lebih kayak gitu. Dan kalau bisa dibilang mungkin dia itu nggak precise banget ya, kayak instrumennya, akustiknya, vokalnya itu masih agak sedikit campur, tapi nggak yang madi berantakan banget. Jadi kalau gue bisa bilang kayak gitu, masih terarah, cuma emang nggak terlalu separate banget gitu loh. Tadi gue juga sempat coba pakai Apple Music, itu kalian bisa cek ya kalau kalian pakai Apple Music, pakai HP yang bisa cocok, dia itu ada kodek LDAC, di mana si Sony punya ini, Bluetooth wireless yang high bitrate-nya, itu bisa kalian cek melalui developer setting. Ya kalau kita itu di setting, kalian klik aja sampai developer option, itu tinggal di Google aja. Dan kalau kalian scroll ke bawah, itu pas bagian Bluetooth-nya, nih dia akan ada tulisan streaming Bluetooth-nya LDAC, ya Bluetooth Audio Sample Rate 96 kHz 32 bit per sample. Dan kalau gue setting yang kodeknya ini ya, biasanya gue setting ke balance audio, dia itunya biasanya langsung adaptif, tapi gue lebih suka di balance audio, dia bisa up to, tapi kalau kalian pengen lebih kencang bisa sampai 99 kbps. Jadi itu untuk mengetahui apakah smartphone kalian compatible dengan high bitrate dengan lossless dari si headphone Sony kodeknya ini, yaitu LDAC. Oke? Untuk Apple Music-nya kalian harus pakai yang premium biar bisa yang lossless. Spotify masih belum ada. Nggak tahu deh, gue belum tahu. Komen aja dulu. So itu tadi guys untuk unboxing dari Sony WH-1000XM5. First impression, desainnya ini sleek banget, cushionnya baru, lebih empuk, lebih nyaman memang. Dan dari segi fitur juga beberapa penambahan menarik ya. Dan kalau ditanya menarik atau enggak, gue mesti tes lebih lanjut nih, nanti ke review, atau gue akan coba compare lebih dalam dengan Sony 1000XM4-nya. Yes, let me know kalau kalian pengen, langsung aja ditulis di kolom comment section di bawah. Dan kalau kalian pengen pre-order, ini udah mulai dijual guys di pasaran, udah mulai pre-order, itu harganya 5,99 juta rupiah. Mungkin kalau ada promo menarik nanti kalian cek aja, buat taruh linknya di kolom deskripsi di bawah. Guys, kalau dicek sama kompetitor sih memang sekarang ada Bose di NC700 itu masih lebih tinggi harganya, 7 jutaan harga resminya. AirPods juga sama di 7 jutaan. Jadi ini masih ngasih penawaran menarik sih, karena harganya masih di bawahnya. Tetapi yang paling menarik ya si XM4 ini, karena XM4 juga harganya udah turun, kalau nggak salah gue cek tuh di 3,7 juta sekarang.
So yes, let me know kalau kalian pengen ada video comparison keduanya, sekalian kita mungkin review, tapi gue akan coba tes jadi lebih lanjut dari headphone yang satu ini, sering membahas earphone C. Jadi itu aja, let me know guys gimana pendapat kalian soal Sony WH-1000XM4 ini, tulis aja langsung di kolom comment section di bawah. Dan kalau kalian suka videonya seperti biasa, boleh dibantu dengan klik tombol jempol ke atas, subscribe juga ke Best YouTube channel, hidupin loncengnya biar kalian gak ketinggalan lagi nanti video comparison atau video review dari headphone yang satu ini. Let me know apa aja yang kalian pengen tahu lagi dari headphone ini, terus langsung di kolom komen di bawah. Itu aja, nama gue Malvin, stay safe, stay healthy, thank you so much guys for watching, and I'll see you guys on my next video. Ciao. Tiga satu yang apa? Nih, saya yang Dua ke baca. Media so. Hello. This video is a definitive experiential review of the Sony WH-1000 XM5s and comparison between the Sony WH-1000 XM4s, Apple AirPods Max, and the Bose. Tambah atau kurang?